main api. Ketika kita kemudian bangkit melakukan perlawanan, jemaatnya kalang kabut. Coba mereka masih tetap aja menggunakan istilah Yunani, Theos, Biblos. Kan tidak kita ganggu. Kita ngapain sibuk sebagaimana kita tidak sibuk dengan Hindu Buddha. Tapi karena mereka mencoba main api, menyerang akidah umat Islam dengan berpura-pura menjadikan kitab mereka seperti kitabnya Islam, maka para pejuang muncul di mana-mana melakukan perlawanan. Nah, inilah yang terjadi. Saya hanya bertanya, siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Tapi dalam hal ini Bang Juma, mereka mengatakan kami korban. Ya, korban. Maka tunggulah, ada saatnya. Saya memang sudah berpikir Bang Andi, ada saatnya di Indonesia ini orang akan berbondong-bondong meluk Islam, terang-terangan. Kalau sekarang masih sembunyi-sembunyi, masih malu-malu, ada saat mereka terang-terangan, benar-benar terang-terangan. Mereka akan memekik keras untuk minta disyahadatkan. Tengok aja, ada masa kita akan temui keadaan itu. Lihat aja, saya yakin. Karena orang Indonesia ini cerdas-cerdas. Orang Indonesia ini pintar. Mereka lebih mengedepankan akal. Kalau hari ini kemudian mereka menolak kebenaran itu, ya mungkin. Tapi tengoklah ke depannya. Insya Allah. Kalau kita gencar kemudian melakukan pengajaran perbandingan agama seperti ini, ya kita akan menuai jiwa-jiwa yang tersesat masuk kemudian menuju kepada jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Silakan diambil alih sejenak. Kembali seperti tadi, saya bersin dulu 5 kali. Baik, siapkan dah. Oke, silakan teman-teman Kristen yang lain ya, yang mau naik kirim permintaan. Bang Win ini Kristen atau Muslim, Bang? Iya, selamat malam Bang Win. Silakan. Aku naikkan ya, Kang Dito nanti siapa ya? Selamat malam. Ya, Kristen apa Muslim Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ada yang Muslim. sampaikan Bang? Enggak ada, saya menyimak aja di bawah nih. Start abang-abang. Oke. Siap Bang, sehat selalu. Assalamualaikum. Ini Pak Wing ini, dia mau menyampaikan sesuatu yang sudah tersampaikan. Jadi daripada tidak disampaikan yang sudah disampaikan, lebih baik tidak disampaikan, itu maksudnya Bang. Siap. Nah itu. Indonesia Raya, selamat malam. Selamat malam, Indonesia Raya. Erwin Gunawan, selamat malam. Bang Erwin, Kristen Muslim Bang. Silakan Bang, disampaikan yang belum disampaikan. Kalau sudah disampaikan nggak perlu disampaikan lagi karena udah tersampaikan gitu. Bang Erwin. Oh, udah hilang. Udah turun. Kan penyampaian itu harus disampaikan, betul nggak? Betul. Tapi kalau sudah disampaikan, apa masih perlu disampaikan? Tidak. Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Tahan dulu ya teman-teman Muslim ya, biar yang Kristen dulu sebentar ya. Gimana ya cara menyampaikannya, Kang Dito ya? Sampaikan aja yang perlu disampaikan. Gak apa-apa, kan penyampaian itu harus disampaikan. Ya contoh penyampaian apa bedanya kebetulan sama kebenaran gitu. Karena menurut Caimin, aku sebenarnya nggak tahu. Karena memang aku nggak diberitahu, jadi saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu karena tidak diberitahu. Nah inilah Caimin. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya, Caimin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Ya kalau kebetulan itu kebetulan Kristen, ya imannya ya iman Kristen. Kalau kebenaran jelas kebenaran Islam, makanya disampaikan kebenaran Islam. Silakan ya teman-teman yang kebetulan Kristen,
Silakan kalau misalnya mau masih mencari kebenaran itu, karena kebetulan itu katanya ketidaksengajaan karena bapak ibunya Kristen. Oke, Nah, Kang Dito, ya, izin yang naik Kristen ya, yang naik Kristen, izin. ya, oke, Yang naik Kristen. ya. Berarti Selamat yang naik, malam, iya Kristen. berat. Oke, lanjut Kang Dito. Bang Aceng kan tadi udah naik lu kan? Iya, Bang Aceng Kristen apa Bang Aceng? Nggak apa-apa, kan Kristen. Jangan diomelin lah. Dia mau menyampaikan itu yang belum disampaikan. Nggak apa-apa sih. Mhm. Nggak mungkin kepencet kali, anu Fandi. Ada juga nih tips-tips khusus kepada teman-teman semua ya. Baik yang ada di YouTube maupun di sini. Kalau ingin banyak teman, sering-seringlah bergaul sama teman. Ya, itu intinya. Jadi jangan menjauhi teman, karena teman itu adalah teman. Carilah teman dan bergaullah sama teman-teman supaya Anda banyak teman gitu. Ya, Mumet saya. mumet ya? Mumet sama. Dan yang kedua, ini serius. Untuk antum-antum semua kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, baik mendengarkan ini secara live maupun nanti offline gitu, bahwa dukung terus channel Zulkifli M. Abbas. Insya Allah kita target tahun ini 1 juta subscribe. Saya nggak bisa ngebayangkan ya teman-teman ya, pargoi orang yang suka buka aurat di mana-mana, subscribe-nya kok bisa berjuta-juta begitu. Padahal Bang Juma sebagai penggawa kita mensiarkan Islam, mencegah pemurtadan gitu ya, memfungsikan akal sehat, memperkuat iman Islam, membuat orang bisa bersyahadat. Kok pada malas begitu untuk subscribe? Malah kalian salah tonton malah. Ada yang namanya Ilham TV, nggak jelas siapa orangnya, Anda nonton di sana. Semua foto-foto Bang Juma dipasang di sana. Siapa orang ini diundang? Udah 6 kali saya undang belum nongol-nongol. Untuk itu malam hari ini, siapapun yang menonton di Ilham TV itu tinggalkan kalau Anda merasa pendukung Bang Juma atau pendukung apologet Islam Indonesia. Tinggalkan itu di sana. Karena beliau tidak mau berjamaah dengan kita. Saya curiga. Dan besar kemungkinan dia bukan muslim. Dia adalah Kristen yang menikmati jeripaya kami di sini. Oke? Untuk itu, tontonlah channel yang Anda kenal. Jangan sampai Anda salah mendukung. Untuk sementara itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, selamat malam Pak Hilang Pak ini. Aduh. Berat. Bapak, biar Bang Zuma istirahat dulu teman-teman. Jadi kalau naik teman-teman Kristen bisa langsung aktif beliau, langsung standby. Kita sambil ngisi waktu, sambil tunggu teman-teman Kristen. Jangan habiskan tenaga Bang Zuma, biar bisa kalau naik sebentar teman-teman ES Kang gitu ya. Siapa tahu mereka naik malam ini. Iya. Ya, lanjut Kang. Katanya ada di komangnya bom-bom. Mungkin beliau masih menjajal kebenaran yang dia terima, masih mau ngabrik, intinya mengajak ya, gitu. Pak, bisa ada yang minta spill. Bisa nggak di spill Mas Pandi? Bisa spill nggak? Itu Ilham TV biar orang paham begitu. Apa Kang Bang Andi apa? Ilham TV. Ilham TV. Bentar. Nanti kena peringatan. Ini udah 6 kali loh. Kita minta untuk berjamaah bersama, saling kenal satu sama lain. Jadi kalau kita berjamaah itu kan lebih baik gitu. Bukan melarang. Yang 275 subscriber ya? Ya itu. Lagi nggak live sih dia. Bentar. Tapi lihat aja dia itu thumbnailnya seperti apa. Yap. Bentar ya. Yang Kristen kalau mau naik silakan ya.
Nah ini dia. Coba lihat di thumbnail-thumbnailnya di bawah. Video ya. Bukan. Yang video boleh, live juga boleh, live. Lagi nggak live dia. Ada yang ada live-nya gitu, nggak apa-apa, ada live-nya, coba lihat. Yang live-nya nggak ada. Lagi nggak live. Enggak ada, itu klik itu ada itu live, diklik. Oh, ini. Sorry. Nah itu, diklik itu live-nya tuh. Bukan. Live-nya kan? Nih. Iya, udah ya. Yang ini kali, bukan kali Bang Andi. Bukan Ini ini, apa ya? Hmm? bukan ini kali. Bukan itu kali. Salah kali. Pokoknya thumbnailnya nyuma semua itu. Oh, bentar ya, Ilham TV ya. Yang ada cuma ini. Lihat dulu ya. Apa udah dihapus kali ya? Coba Bang Andi mungkin ganti nama ke mana? Coba Udah, dicek. apa udah dihapus ininya? Yang berhubungan dengan iya. Kalau udah dihapus ya nggak apa-apa. Ada nih, masih ada kok. Ada. Coba taruh. Oh, udah dihapus sebagian yang berhubungan dengan apologet Islam Indonesia. Siap. Udah nggak ada. Sejak kena teguran ya udah nggak apa-apa lah. Ayo ya, saya periksa lagi. Udah nggak ada, udah dihapus-hapusin. Oke lah. Oke Bang Andi siap. Ini Iklima Muslim atau Muslim nih? Kang Dito monitor Kang Dito. Iya, Iklima, selamat malam, dibuka mute-nya. Iklima monitor. Nggak ada orang, kosong. Nah, kedua ini pengumuman juga nih. Kan itu mungkin bisa bantu saya nanti insya Allah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang ingin berkurban ya. Sebulan lagi ya kan Dito ya, Idul Kurban ya, Idul Adha. Idul Adha sebulan lagi. Ya, ya yang ingin berkurban, kami panitia kurban dari Apologet Islam Indonesia itu nanti dipusatkan di kantor pusat API di Bolangi, Sulawesi Selatan, samping masjid API Nur Maulida di sana, binaan Bang Yoma seperti tahun-tahun kemarin. Kalau ingin berkurban bareng-bareng silakan hubungi saya. Dan dipusatkan nanti di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Mulai dari sekarang disiapkan. Tahun kemarin alhamdulillah sukses. Masya Allah. Baik, Bang Iwansa, ya saya ulangi sekali lagi. Ya seperti event-event sebelumnya, tahun-tahun kemarin, bagi siapapun yang ingin berkurban, ingat ya, berkurban baik kambing, sapi, unta, tidak ada yang berkorban manusia, ya. Jangan mengorbankan manusia, karena yang mengorbankan manusia itu pagan, menyerahkan kepada dewa Molok, ya. Jadi saya rasa udah dapat ilmu banyak, ya. Maka kita mulai persiapkan sejak dini. Meskipun tidak korban hewan, saya ikut mau korban, namanya korban patungan. Nah itu juga sah, ya. Dimulai untuk persiapan, nabung 100, kumpul 1 juta, dapat kambing 1. Kalau kambing harga naik, dapat setengah kambing. Nah silahkan nanti seperti biasa di nomor rekeningnya Apologet Islam Indonesia, ya, BNI, saya lupa nomornya Bang Handi. Itu Fandi yang ingat. Andi,
Nggak ingat ada teman-teman. Nanti teman-teman typing di bawah. Teman-teman Ya, banyak. silakan dibantu spill nomor rekening Apologet Islam Indonesia, yayasan tercinta kita, bagi Iwan Villa yang mau persiapan untuk menabung. Kalau misalnya besok sudah ada, hari ini sudah ada, tinggal dikirimkan, dikasih keterangan untuk kurban nanti, namanya disepilkan begitu. Baik, sudah ada ini Wahyu Visi. Ya, Bang Wahyu, selamat malam. Bang Wahyu, selamat malam. Woi. Bang Wahyu. Belum duduk ya. Kaget saya dibentak. Nomor rekeningnya BNI, teman-teman bisa dibantu spill. Kayaknya aku perlu ini deh. WA nanti biar aku ini Untuk kurban itu biar nggak campur-campur, khusus ke Makassar Mualaf Center Indonesia. Bank BTN nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. BTN ya teman-teman ya, di BTN dikhususkan untuk kurban di BTN. Nomornya tadi yang tadi. Ya begitu. Bang Paman Sam monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika berkenan boleh nggak saya bertanya sambil menunggu orten naik Bang, biar ada mungkin bisa digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan saya Bang. Ya silakan, nanti yang jawab Bang Handi ya. Boleh Bang Andi, boleh Bang Dito. Gini Bang, itu kan ada murid Yesus kan 12 orang Bang. Pertanyaan saya, apakah ke-12 murid Yesus itu terakhir mereka itu Muslim atau tetap kafir Bang? Terima kasih, itu saja Bang. Kalau Yesus yang disebutkan di Bible itu kan mereka ada di Kisah Para Apostolos ya. Petrus itu berkhutbah katanya untuk membaptis dalam baptisan Yesus Kristus. Jawab ke situ, jangan dijawab ke situ kan, itu nanti monolog. Monolog ya. Ya intinya adalah ya siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam waktu beliau masih hidup mengajari Bani Israel, ikut ajarannya Nabi Isa alaihissalam, ya Muslim. Karena Nabi Isa alaihissalam itu ajarannya berserah diri kepada Allah. Siapa yang ingkar, ya kafir. Jadi ada dua golongan di sana. Ada Hawariyun, Muslim, berserah diri kepada Allah. Ada kafir yang ingkar. Itu intinya jawabannya kira-kira, supaya nggak monolog. Ya, kita hindari monolog. Pak SS masih menyimak di bawah. Aduh Pak SS sampai ngantuk Pak. Tapi enggak apa-apa lah. Memang namanya untuk orang mau menerima Islam itu banyak hal. Kalau masih belum qadarullah ya, belum digerakkan hatinya. Padahal tadi sore itu Bang Handi. Entar dulu Bang Dito, ini dibawa maksudnya muridnya Yesus. Ya kami nggak membahas muridnya Yesus. Secara umum, secara makro, kalau yang Anda maksud Nabi Isa alaihissalam ya udah dijelaskan. Kalau untuk membahas 12 murid itu, ya itu urusannya yang ada di Bible. Kami nggak ada hak untuk nerangin itu. Tapi siapapun, nah kalau ingin nyebrang sedikit, ya Yesua Masih anaknya Bunda Maria itu berserah diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berkat ada syahadatnya, syahadatain. Ya yang mengikuti dia ya selamat, berserah diri ya Muslim mereka. Itu intinya ya secara keseluruhan. Jangan maksa kami membahas yang bukan kewenangan kami, kecuali ada Kristen di sini untuk diskusi. Ya kira-kira begitu. Betul. Itu saya mempelajari di surah Al-Hadid ayat 27 pakai tafsir jalan lain. Itu jelas bahwa murid-murid Nabi Isa alaihissalam ada yang tidak beriman lagi, itu mengikuti agama raja baru mereka. Dan sebagian murid Yesus dan juga umatnya Nabi Isa alaihissalam
yang masih berpegang teguh dengan agama Nabi Isa itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Hadid ayat 27. Silakan teman-teman, mudah-mudahan tercerahkan. Tapi kalau kemudian bertanya untuk kita dipancing monolog, ya tidak boleh ya di kita ya. Kecuali Pak SS naik, yang nanya Pak SS. Nah itu bisa, itu kita gas gitu. Oh ini ntar Pak Bang Pandito, ternyata channelnya ada dua. Ada yang Ilham TV yang 156.000. Itu baru saya kirim ke Mas Pandi tuh. Terima kasih ya teman-teman yang ngirim ke saya. Coba lihat Mas Pandi yang aku kirim tadi. Oke, entar Bang Andi. Ada masuk tadi Bang Andi kirim. Ini ya. Ntar teman-teman, aku tunjukin. Nggak usah diputar, lihat aja. Oke. Ditunjukin aja Bang Andi. Iya, tunjukin aja. Jangan, nggak usah diputar nih. Nah, nih. Ini waktu di Komar Felix. Oh, ada ya. Duduk dia di situ. Wah. Ngeri. Oke. Cukup. Jadi channelnya ada dua dia. Wah, ngeri kali. Dua ya? Bahkan banyak yang tinggal duduk diem, channelnya banyak banget gitu loh. Bukan iri ya teman-teman, tapi mungkin penontonnya yang harus sehat. Supaya nanti Anda tidak dirugikan. Karena mereka ini tidak berjamaah, artinya bersolo karir yang menguntungkan diri sendiri. Jangan sampai di sana Anda salam ke Bang Juma, dijawab dia mengaku Bang Juma, terus Anda mau berpartisipasi, dia pakai rekening pribadi. Nah ini problemnya di sini. Karena kita semua di API ini tidak memakai rekening pribadi, kita pakai rekening yayasan. Itu ya. Jadi siapapun di luar sana mengatas, tapi rekening pribadi ya mohon dipertimbangkan. Itu kira-kira edukasinya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Bahaya juga ya Bang Andi ya, kalau dia pakai rekening pribadi ya. Baru, waduh. Atas nama Bang Juma. Ya, itu dia atas nama Bang Zuma. Contoh nih, saya punya channel. Assalamualaikum Bang Juma. Dikirakan Bang Juma yang punya channel. Misalnya di channel aku nih, saya jawab dong, Waalaikumsalam. Bang Juma apa kabar? Baik. Nah, mulai itu masuk tuh barang. Karena tidak jujur dari awal. Alhamdulillah netizen saya paham. Ini channelnya Bang Hadi, Bang Juma, Zulkifli, Mabas. Kalau netizen nggak paham, masuk tuh perangkap. Mudah-mudahan mengerti arahnya ya. Kita nggak nuduh loh, tapi bisa terjadi. Yang rugi siapa? Kalau Kristen bahaya ya Bang Andi, waduh. Ya itu dia maksud gua, makanya Ilham TV ini naiklah. Kalau Anda muslim, alhamdulillah, mari kita berdoa, berdakwah bersama, bersinergi, saling kenal satu sama lain, kan gitu. Nggak dilarang kok. Benar nggak ya? Betul Bang Andi, betul. Nah itu. Betul. Itu maksudnya. Kasihan ibu-ibu, bapak-bapak yang nonton nggak ngerti gitu loh. Karena banyak sekali gitu loh. Banyak laporan kepada saya. Ini channelnya Bang Juma ya. Ini punya Bang Andi ya. Ini punya Api ya. Kering-keringnya kan. Saya bilang sepertinya Anda keliru. Nah, saya kasih tahu lah. Tapi kalau apa namanya, dari orang ke orang kan lama gitu loh ya. Mending diumumkan di sini gitu. Ini udah 6 kali yang saya sampaikan, tapi orangnya kok malu-malu naik. Nggak usah malu Bang. Kalau Anda malu naik ya WA saya aja. Nomor aku kan ada di YouTube aku gitu. Ya saya sampaikan ini, saya humas, saya diberi amanah. Ya saya hanya menyampaikan dengan amanah oleh para pengurus Apologet Islam Indonesia. Begitu.
Solusinya apa jika nggak ada niat baik? Ya kalau nggak ada niat baik, ya DOSA lah. Berdosa lah bang. Apalagi memakan duit itu kan. Masa gitu diterangin sih, ada-ada aja. Ada tamu di respon. Baik, siap Bang Andi. Oke, bangsat. Aduh, kok kayak bahasa kasar ini namanya. Bang, harusnya panggil Sat aja ya. Oke. Kok turun? Nah ini ada Pak Sakir di YouTube aku. Dia bilang gini, lebih banyak yang nonton di Ilham TV ketimbang di akun asli Bang Yoma. Nah, sepertinya cari untung. Ya prediksi Anda sama dengan prediksi aku Bang. Terima kasih ya Pak Sakir. Antum luar biasa. Begitu juga di Komal-Komal teman-teman. Banyak sekali memakai fotonya Bang Juma, kemudian live di relay rekaman-rekaman Bang Juma. Itu bukan Bang Juma. Banyak loh memakai akunnya fotonya Bang Juma. Bikin Bang Juma. Kosong berapalah, apalah begitu. Terus kemudian live rekaman. Ini kok ada orang kayak gini gitu loh. Kenapa nggak pakai fotomu sendiri? Terus kemudian punya identitas sendiri gitu kan. Saya aja nih tidur bareng sama Bang Juma, nggak pernah gue pakai foto dia. Tetap aku ya aku gitu loh. Nggak mau gitu nebeng-nebeng gitu. Itu pun tuduhannya banyak. Bang Andi di mana Bang Juma ada? Di situ Bang Andi nebeng. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kan gue punya identitas sendiri. Nggak pernah gue pakai fotonya Bang Juma. Gitu teman-teman ya. Harus punya percaya diri. Kalau nggak bisa percaya diri, membuat channel atau untuk akun, ya mending ke sawah aja. Bantu orang tua kayak ngarit. Ya, gembalakan kambing apa kayak berguna begitu. Daripada ada tipu muslihatnya kan nggak baik juga. Itu baik Kristen maupun Muslim aja loh yang kayak begitu-begitu kerjaannya. Kalian mau apa sih? Itu ada tamu, dilanjut lagi. Ya, selamat malam, Bro Sadewa. Selamat malam Sadewa. Malam, Sadewa. Pak Sadewa, Bro Sadewa. Ya, silakan. Udah ngomong tadi Bang Dito belum? Udah mau ngomong tadi itu. Oh, lama kali woi. Silakan kalau Kristen ya, naik kalau Kristen. Emang Bang Juma kalau ada standby di atas keramat ini. Keramat ini. Betul Bang Andi. Mikir naik. Gue mau apa naik kalau ada Bang Juma? Gue mau apa naik? Gue mau bertanya di lumat semuanya pertanyaan gue. Giliran ditanya balik, gemeter gue. Nah itu. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu di bawah ya. Biar teman-teman Kristen berani naik. Biasanya teman-teman Kristen itu juga takut kalau terlalu banyak kawan-kawan Muslim di atas. Mereka itu malas naik. Ini kan kita sudah siapkan 5 kursi dari tadi. Kawan-kawan Kang Dito itu kan, pendeta SS itu Kang Dito. Kalau memang beliau berkenan naik, dibujuklah naikkan mereka. Katanya 5 orang satu kali naik. Kita sudah siapkan tapi belum juga sampai sekarang. Mungkin ada kabar lagi? Saya sudah share yang ke-10 kalinya. Setelah tadi DM sama ngechat tapping di bawah, malu. Kemudian nggak enak ngomongnya atau apalah. Tapi terakhir tadi saya sudah DM lagi. Ini mau syahadat atau mau diskusi tipis itu. Ini barusan teman-teman di bawah ada yang bilang, Pak SS ada yang mau ada yang mau syahadat di tempatnya Pak Raja Dolar. Nama akunnya SS. Nah ini nggak tahu juga nih. Gimana itu? Ini Davi user ini gimana sih? Ya, Bang Andi. Maksudnya gimana sih? Jadi tadi sore
Waktu saya buka Komal, beliau naik. Nah, itu curhat kalau merasa ditipu sama pendeta. Terus banyak dalil-dalil dia baca tentang kebenaran yang dia temukan dengan teman-temannya setelah melihat dan mendengarkan kita apologet Islam Indonesia, terutama Bang Zuma. Nah, endingnya saya tanya, apakah Pak SS mengimani Tuhan itu hanya ada satu, pencipta alam semesta? Iya. Kemudian, apakah Pak SS masih mempercayai Bible dan meninggalkan ajaran gereja? Katanya tidak. Kemudian saya tanya lagi, apakah menurut Pak SS bisa dipercaya atau beriman nggak kepada Nabi Muhammad? Nah, beliau bilang, iya, saya percaya Nabi Muhammad. Ya sudah, Islam secara akal. Bersedia nggak mau syahadat? Iya, bersedia Bang, gitu. Ini juga nanti mungkin naiknya 5 orang. Karena kami totalnya kelompoknya itu ada 60 orang. Nanti 55 bisa dinaikkan, gitu. Tapi dapat kabar tadi 6 orang sudah mualaf di masjid. Sisa sebagian besarnya. Mana? Oh, ngeyel tadi di tempatnya Raja Dolar. Coba nanti aku cek. Bang Hadi kok turun? Nah, masa? Salah tekan kali. Ketombak kah? Ini naik kembali. Enggak, gue buka HP yang satu, ternyata akunnya sama, jadi keluar deh sendirinya. Mau ngecek, karena dia nelpon katanya ada yang usah adat di sana, aku mau cek dulu. Ini Kang Dito. Ya, Kepdes kami kasih tumben muncul nih. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Iya, gimana kabarnya kami kasih? Ya, baik Bang, baik. Ya, sudah banyak belajar bahasa Ibrani sekarang ya. Abang udah belajar bahasa Arab? Iya, karena kan dikatakan Quran itu kan dibuat untuk dimengerti. Buktinya umatnya tidak mesti mengerti apa artinya. Yang mana? Ya kan dikatakan di Al-Quran itu dibuat untuk dimengerti. Tapi Siapa yang buat? yang tidak mengerti gitu. Nggak tahu ayatnya Bang ya. Nak dibuat untuk mengerti itu siapa yang buat? Kepdes, bisa nggak sih kau hidup di dunia ini tidak blow on kayak gini banget gitu loh? Ini Kalau mau sama persulit aku- diri sendiri gitu loh, ngomong nggak tahu, nggak ada dasarnya, asal ngomong aja gitu. Kalau sama aku tak puter-puter dulu Bang Andi. Umat Islam itu memang Al-Quran bahasa Arab. Tidak semua umat Islam itu mengerti apa maksudnya. Tapi kalau kami sholat, kalaupun kami tidak ngerti artinya, Allah Maha mengerti. Itu berapa? Diam dulu kau, diam dulu ya. Saya lagi ngomong loh. Nah, gitu ya. Oke. Tapi dasar-dasarnya itu semua umat Islam ngerti. Contoh syahadat ngerti, bismillah ngerti, al-fatihah ngerti. Tapi tidak semua umat Islam itu mengerti secara totalitas Al-Quran itu. Itulah ada perbedaan, ada jamaah, ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang menjelaskan. Itu intinya, berbeda dengan Kristen. 99,9% Kristen kalau ada yang bisa baca Yunani, itu namanya blow on berjamaah. Termasuk Anda. Nggak bisa ngerti orientalis, hanya terjemahan. Sedangkan terjemahan itu bukan kitab suci. Menurut para pakar-pakar Kristen,
ada hampir 7.000 kesalahan dalam terjemahan. Jadi masih mau kelihatan besok kalau terjemahan itu lu anggap kitab suci, sering direvisi. Bagaimana menurut Anda? Silakan tanggapi. Berapa persenkah kira-kira Muslim tidak bisa mengaji? Berapa persen kira-kira Oten tidak bisa membaca original teks? Silakan Anda jawab. Begini loh Bang. Jangan begini, langsung ada ke topik. Jangan begini. Iya Saya nggak butuh loh. begini. Termasuk Anda sendiri aja deh. Apakah Anda, saya bisa ngaji, saya bisa membaca Al-Quran. Kalau Anda sendiri, apakah bisa Anda membaca original teks Yunani itu? Bisa, tidak? Ini Jawab. Bang. Pertanyaan saya ulang, kalau enggak saya turunkan. Tidak Apakah cocok. Anda bisa Saya mau membaca? Diam dulu. Diam dulu dia, Pandit. Habis ini kau ngomonglah. Apakah Anda bisa membaca original teks Yunani itu? Bisa atau tidak? Jawab. Jangan begini ya. Jawab bisa atau tidak. Silakan. Hup. Hup. Aduh, mix saya ini kok dia. Wih, apa itu? Apa itu? Nggak bisa dasar bloon kan. Orang bloon mau diskusi kayak gini yang ditahu. Gimana mau dilayani kan nih orang bloon nih? Kenapa ini Bang Andi? Jangan Mampus, kena. Mampus. Pertanyaan sederhana. Apakah Anda bisa membaca original teks Yunani? Bisa, tidak. Tinggal jawab dulu. Kalau Anda tidak bisa, kami maklumi. Berarti pertanyaan Anda itu menabok congor Anda sendiri. Kami dari kecil udah diajari ngaji. Emang ada dari kecil Kristen itu diajarin di sekolah mingguan. In hariki in hologos. Emang bisa kan itu waktu Anda dulu Oten kecil itu sekolah minggu kan itu diajarin kayak gitu? Enggak ada, mana ada. Oh, enggak diajarin harke. Enggak ada. Enggak diajarin beresit bara Elohim. Enggak diajarin. Enggak ada diajarin. Terus sekolah minggu ngapain? Nyanyi-nyanyi Bang. Jadi dari kecil nggak diajarin baca original teks. Enggak ada. Itu izin Bang Andi, itu kayaknya ini memang pembohong orang ini, penipu. Oh, tadi di sebelah Saya simak di Raja Dolar semua tadi. Penipu aja ini, si laknat kafir ini. Gitu sih. Oke. Ya nggak apa-apa sih. Jadi intinya kita tahu ya, bukan hanya kita mau bertepuk-tepuk gitu ya. Makanya pada saat saya menceritakan apa adanya, tidak kita tambah-tambahi, itulah orang Muslim ya. Kemudian kalau ternyata dia menipu, sebenarnya menipu dirinya sendiri. Padahal dari tadi waktu naik di tempatnya Faruk, ya Ki Faruk, mau diskusi sama Bang Suma. Sekarang ditunggu juga nggak naik-naik. Kalau langit biru, saya tahu langit biru siapa. Saya udah cek juga. Saya sudah cek akunnya, namanya langit biru. Saya juga pernah naik di komangnya dia. Salah satunya langit biru, yang akun langit biru itu kena juga Bani Anjiang. Saya nggak ngerti kalau memang beliau ternyata ada kepentingan untuk menipu kita. Sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Makanya teman-teman, ini DM-an saya sama dia. Yang ditanya kok tadi naik di Komal Raja Dolar, Habib Bahar ditanyakan, nipu habis nipu dia katanya. Terus IS itu ditanyakan, IS tahu kan? Nah itu ditanyakan juga di Komal Raja Dolar. Apa motivasinya? Apa motifnya?
Apa motifnya? Akun palsu lagi. Ya kan? Itulah Kristen, kayak gitulah Kristen. Kristen itu kayak gitu. Wah, nggak semua lah. Jangan digeneralisir. Tapi rata-rata. Ya rata-rata 80% lah Bang Andi ya. Ya kalau memang tidak mau mualaf atau memang cuman mau nipu sekarang, naik kalian semua 5 orang, tunjukkan kalau memang mau mencari kebenaran Islam atau mau diskusi secara ilmiah, ya. Nggak ada yang rugi kok ditipu begitu, orang nggak ngeluarin duit juga kok. Di sini juga gini loh Kang Dito. Iya. Kalau di media sosial itu udah ketahuan banyak kok. Pura-pura mualaf, terus kemudian endingnya donasi. Jadi saya minta juga kepada teman-teman, kalau ada orang misalnya bersyahadat, lebih baik melalui yayasan. Kita pantau kok dia itu. Sampai di mana perkembangannya. Di seluruh Indonesia kami bisa pantau. Dia salat malam ini, kalau jam belum tengah malam, tim bisa langsung ketemu dia. Kalau dia memang serius. Tapi banyak yang seperti itu tadi, memanfaatkan keadaan karena umat Islam ini kita terlalu memberikan apresiasi dan memberikan segala yang kita punya kepada mualaf itu juga bagus, tapi jangan sampai salah, keliru dalam hal ini. Belum lagi di dunia nyata. Di dunia nyata dari masjid A dia masuk syahadat, dapat sesuatu, besok pindah lagi ke masjid lain, besoknya pindah lagi, jadi ada 16.000 masjid dia masukin, kali sekian berapa untungnya itu kira-kira. Nah ini di dunia nyata, hampir sama bonusnya di dunia maya. Nah untuk itu waspada. Termasuk tadi Raja Dolar itu ya di sana hanya pansos saja, begitu. Ya, jadi kesimpulannya gimana tadi, Fandi? Kamu Ya nggak ada sih kalau aku perhatikan, memang hanya untuk main-main gitu Bang. Kan itu sudah biasa itu Kang Dito yang kayak gitu, Kristen kayak gitu. Biasa kali itu. Pernah yang diketemukan sama Natalia Iriani, dia sudah pernah mualaf, minta mualaf lagi. Dan bahkan di daerah mana itu ya, saya dapat di YouTube bahwa itu sudah 60 kali mualaf. Akhirnya pas kedapatan dia ketakutan. Ditanya misionaris dari mana. Gitu Kang Dito. Lanjut Kang Dito. Iya, siap. Selamat malam, Mas Desol. Mas Desol, selamat malam. Selamat malam. Waduh. Megedrok. Waduh. Ngok. Makanya teman-teman kalau ada yang mualaf jangan terlalu berlebihan dulu, pantau aja dulu. Kami yayasan kok memantau kok itu. Kami dari Apologet Islam memantau sampai di mana, makanya minta nomornya. Kami pantau lah dia. Tiap hari kok saya WA dia yang baru mualaf. Gimana bro? Gimana bu? Kita pantau kok. Nggak ada yang diterlantarkan sesuai kemampuan kita ya. Tapi yang mualaf jangan cengeng juga dong. Gitu ya. Ada waktunya, ada masanya Anda itu menerima zakat. Ada masanya Anda harus mandiri. Jangan tangan menghadap terus ke atas. Ya itu. Jadi mualaf itu nggak boleh cengeng. Harus mandiri. Ada juga satu tuh Bang Andi. Aduh, banyak kali ku kasih perempuan nih. Tapi sekarang udah ndak ku layani lagi karena banyak ternyata teman-teman muslim yang di DM sama beliau. Itu juga bahayanya teman-teman yang mu'alaf. Terus hanya ya gitu-gitulah. Gak usah dibahas di sini. Lanjut Kang Dito, ada yang naik. Ya, Kia, selamat malam Kia. Selamat malam Kia.
Woi. Oh, keramat apa ini ya? Oh, signalnya itu bang. Muter ya? Ada yang dari Buddha ini, kalau mau naik silakan ya. Oh, signalnya merah. Lanjut, lanjut. Iya, selamat malam Pak Wane. Malam. Bang Wane. Bang Wane. Nah, iseng diam. Kate-kate. Lama-lama gua banting juga nih HP nih. Iya. Kisaran Sumatera Utara. Tapi nggak ngomong dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kecil apa mengaung-ngaung apa gimana sih? Besar tapi kayak doubling. Doubling. Doubling kresek. Kalau dengan kali ya. Sekarang. Cek. Cek. Masih. Itu aman. Aku nggak lagi. Masih. Cek. Suara soundcardnya terlalu besar mungkin mic-nya Bang Andi. Enggak, dari speakernya kan berbalik ke sini. Saya pakai speaker luar. Nah itu dia maksudnya. Kalau udah kayak gini udah enggak kan? Nah aman. Nah, udah man. Ya, saya kecilin suaranya. Malas pakai handsfree ya, pegel kuping. Jadi kayak radio aja ini ngebreak nih. Ngebreak kan kayak gitu. Iya. Dulu kalau ngebreak kan net control kayak gitu seluruh Indonesia. Net Ramadan malam ini dipandu oleh net control. WD0 NKO. Ah gitu kan. WD0 founder kibat Oscar sebagai net control Ramadan di orari lokal Jakarta. Penyiar radio terus. Season pertama silakan. Wah gitu. Ini Bang Andi, kita melihat ini kan ada beberapa fenomena video yang diedit oleh teman-teman Kristen kan untuk mendiskreditkan Islam. Termasuk video yang di Ka'bah itu yang diputar sama Ko Julius tadi. Nggak lihat Bang Andi? Apa itu? Ada ritual yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja itu di Ka'bah. Itu editan beliau, mereka itu. Ngeri loh Bang Andi. Iyalah. Sekarang sebenarnya ini masih patah arang ya gitu. Yang paling parah masa Ustaz Abdul Somad dia bilang dibaptis. Nah itu dia. Oh iya. Kacau sekali itu orang itu. Ya, Kacau. silakan kita undang dulu pakai mode ngebreak ya. Monitor Charlie Ultra Papa 5 India Sierra. Silakan mendarat di Komal Fandi Ahmad 3.0542387. Itu juga kali. Charlie Ultra Papa 5 India Sierra. Apa itu? Please. Naik please. Enggak begitu kali. Ini loh. Di kopi di monitor, tukang kopi kebeli motor. Cakep. Buset. Pantun itu mah. Masa air. Lupa nggak dimatiin kompornya. 5 Charlie, 5 Bravo. Artinya? Ini Bang Andi izin, Kang Dito. Ini Ibu Lufiris, entah ibu atau adik ya. Beliau ini Buddha agamanya. Tapi senang dengar ceramah Islam. Apalagi kalau Bang Zuma yang lagi prolog kayak tadi itu senang kata beliau. Dari tadi Kang Dito undang naik, saya undang naik juga. Saya sudah jambak tapi nggak mau beliau. Ya, silakan ya. Beliau orang Malaysia. Beliau orang Malaysia. Dulu pakai kapan ya? Kemarin lusa tuh kapan dia pakai ini dia. Selamat malam Dek Lufiris. Adik atau bunda ini? Halo. Iya, gimana? Adik dipanggil adik, kakak, bunda, tante, sayang atau gimana? Panggil om. Iya, dipanggil apa, Dek?
terserah yang manggil aja. Oh Bunda aja ya, karena Oh, dari Bunda. suaminya Bunda. Ya Bunda ya. Gimana Bun? Belum punya anak kok dipanggil bunda. Mbak aja ya, Mbak. Oh ya kakak aja, oke. Kalau nggak dipanggil bunda, berarti bundi. Rundi lagi Bang Andi. Tadi typing di bawah bilang Bang Fandi, saya dengerin ceramah Islam senang banget. Iya, suka aja dengerin. Oh gitu. Iya. Mungkin ada pertanyaan tadi yang mau ditanyakan, siapa tahu Bang Zuma masih monitor, bisa Bang Zuma masuk. Beliau ini agamanya Buddha ya, Bunda ya? Iya, Bunda. Mbak, oh Buddha ya. Ya, tapi Buddha itu ada hubungannya, kemarin lagi viral itu ya, penemuan Nabi Zulkifli makamnya yang di Beijing ya. Dan banyak orang-orang tokoh-tokoh Buddhis di sana, di Beijing, itu pada mualaf itu, Cece. Pinginnya sih pingin, tapi keluarga masih agamanya itu, takut nggak boleh. Ya, kembali lagi sih, memang faktor utama. Tapi di dalam Islam itu, kita yakini untuk diri kita sendiri dulu, baru keluarga yang diajak. Karena tidaklah mungkin hanya kita yang menerima kebenaran, sementara orang terkasih dan terdekat kita biarkan dalam jurang kesesatan yang dikatakan agama ternyata hanya ajaran. Tapi memang benar loh itu ya. Ya waktu ada gempa itu, tembok Cina Beijing itu justru mengantarkan kepada penemuan makam Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah nabi dari agama Islam. Nah itu kan banyak di sana kan C ya, memang benar C ya. Fenomena itu real ya C ya. Cece Luffy. Iya. Ya step by step. Kadang kalau pengakuan yang kemarin ya, bahkan dari Bang Zuma sendiri sering menarasikan ada seorang pendeta sekalipun itu bersyahadat, kemudian kayak tadi Olan tadi itu kan juga sama itu, dia menyembunyikan keimanan Islamnya untuk menghormati orang tuanya lebih dulu gitu, tapi dengan doa selalu mendoakan orang-orang terdekatnya untuk mendapatkan hidayah pula gitu. Aku sering mengikuti ceramah-ceramah kayak gini, suka gitu dengerin. Masya Allah. Jadi untuk saat ini setelah mendengar ceramah-ceramah dari Apologet Islam Indonesia, Cece, apakah Cece saat ini secara logika atau sains ya, Tuhan pencipta itu, alam semesta itu ada ya? Iya. Kalau hanya ada satu, nggak mungkin ada duanya, apalagi tiga kan? Iya. Tiga itu kan Kristen. Iya. Tapi kalau Buddha kan ada Kuan Im ya, betul? Iya. Nah, ini kan ada banyak tuh pecahan-pecahan yang disebut dengan dewa dewi kan gitu. Make sense nggak? Kira-kira dipikir lebih make sense yang mana? Kalau namanya Tuhan pencipta alam semesta itu hanya ada satu atau terpecah-pecah? Ada satu. Mantap, sudah mulai berakal ini. Terus kemudian sering mendengar ceramah ini, kita akan selalu menggaungkan nama agama, nama Nabi utusan Allah yang membawa agama Islam ini. Namanya Muhammad, betul ya? Sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta. Apakah Cece Luffy mengimani juga, percaya? Percaya sih percaya. Tapi kadangkala aku ini bingung. Iya, pegangan. Coba pegang kaki saya, dipegang dulu. Teman-teman saya semua muslim, kadangkala ngajak aku kayak pengajian apa ya, kayak
kayak apa ya? Kayak pengajian gitu tuh loh. Iya, ceramah-ceramah Ah, kayak gitu ceramah. ya. Mm-mm. Sering aku diajak sama temenku, kamu pakai kerudung gini gini gini. Iya saya ikutin. Aku suka di agama Islam itu. Masya Allah, adem ya C ya, berarti C ya, Mm. damai gitu ya. Hmm. Tapi aku mau keluar dari agamaku sendiri, takut. Nah, itu masih belum berakal Islam. Gini ya, orang yang akalnya sudah seperti akal Islam ya, yang perlu ditakuti cuma satu, yaitu Tuhan yang pencipta alam semesta, itu yang wajib ditakuti. Kalau masih takut misalnya takut setan, takut hantu. Kalau takut orang tua, tinggal lihat dulu orang tuanya. Kalau orang tua salah, kira-kira apakah nggak ingin orang tua yang kita sayangi tetap di tempat Takutnya yang tersesat? keluarga. Oh, ya resiko tertinggi itu sih. Iya, ya, tapi banyak kok. Pernah baca kisahnya Ko Stephen? Enggak pernah. Ko Stephen almarhum. Enggak pernah. Itu juga mengalami diusir orang tua. Tapi kemudian apa? Orang tuanya dia mualafin semuanya. Bahkan sebelum meninggal dunia orang tuanya juga dimualafkan. Maksudnya menjadi Islam. Soalnya Ya, ada semuanya. menikah sama orang Muslim. Nah, dari itu udah dikeluarin dari kakak. Takutku itu kayak gitu. Oh, ada saudara yang menikah dengan orang Islam. Tetangga. Hah? Tetangga. Oh, tetangga. Ya. Oh. Tapi Cece berapa bersaudara Cece? 3. Oh, kehilangan 1 masih punya 2 kan ibunya. Tapi minimal dibuat perbandingan. Ibaratnya kalau suatu kebenaran, nanti kan beragama itu kan untuk dunia akhirat kan, bukan hanya untuk dunia. Terus misalnya kita paham namanya reinkarnasi, apakah betul setiap manusia yang meninggal kemudian akan hidup lagi, entah dia jadi monyet, jadi kambing, jadi apa, kan nggak mungkin. Itu kan kepercayaan reinkarnasi kan, betul ya. Terus kemudian apakah kitab suci itu datangnya dari Tuhan? Karena Doain yang aja kita semoga percayai, hidayah. sebenarnya hidayahnya itu sudah ada di CC. Tinggal keraguan-raguan bagaimana orang tuaku nanti, aku akan dikeluarin dari kakak, aku nanti dimusuhin sama orang tua, kan gitu kan. Itu permasalahan terbesar. Tetapi kalau memang sudah mantap, itu Allah memberikan petunjuk yang lain. Bahkan Caranya gitu. kalau kita melihat kisah, agama Islam gimana?